Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, jamaah Masjid Ibnu Sina, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kali ini kita masuk hadis baru, yakni hadis ke-25. Saya bacakan hadisnya. Temanya untuk hari ini adalah masalah kaya atau miskin. Ya, saya bacakan riwayatnya. An Abi Dzar anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar bahwasanya sekelompok orang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan mereka telah membawa semua pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah membuatkan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan satu kali memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkari sadaqah, dan melarang satu keburukan adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam persetubuhan kalian itu juga dinilai sedekah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian jika seandainya dia meletakkannya pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Demikianlah jika dia meletakkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya, jadi hadis ini itu settingnya adalah percakapan antara sahabat-sahabat Nabi yang miskin dengan Rasulullah. Makanya perawinya di sini adalah Abu Dzar, karena Abu Dzar itu termasuk sahabat yang miskin. Sahabat itu ada yang miskin, ada yang kaya raya, ada yang pertengahan. Sahabat-sahabat miskin itu contohnya Abu Dzar ini,
termasuk juga Abu Hurairah, itu termasuk sahabat miskin, termasuk semua sahabat yang tinggal di Sufah. Sufah itu emperan masjid. Mereka tinggal di Sufah, kenapa? Karena mereka nggak punya rumah. Lah kok nggak nginep di kerabatnya di Madinah misalnya? Mereka nggak punya kerabat di Madinah. Lalu siapa mereka datang ke situ? Mereka adalah orang-orang jauh yang datang ke Madinah semata-mata pengen belajar din pada Rasulullah. Jadi ini gampangannya nyantri istilahnya kepada Rasulullah, nggak punya rumah. Akhirnya tinggalnya di Sufah. Sufah itu semacam emperan masjid. Jadi semacam bangunan tambahan yang dibuat di Masjid Nabawi memang untuk menampung orang-orang yang nggak punya rumah itu. Terus pekerjaannya apa mereka? Pekerjaan mereka serabutan. Pokoknya disuruh orang jalan. Kalau nggak ada yang nyuruh ya nggak punya pekerjaan. Karena itu mereka itu sering mendapatkan sedekah. Sering juga mereka itu kelaparan. Seperti Abu Hurairah itu pernah itu menceritakan dirinya sendiri. Pernah itu saking laparnya itu sampai Abu Hurairah itu terjatuh di lantai, kemudian kayak kejang-kejang begitu. Dikira sahabat yang lain, Abu Hurairah ini orang gila yang masuk ke masjid. Sampai diinjak itu lehernya. Karena dikira ada orang gila yang masuk ke masjid sampai diinjak. Kemudian Abu Hurairah memberitahu, saya bukan gila, saya ini kelaparan. Sampai seperti itu ya. Makanya kalau saya panjenengan itu pernah mengalami diuji rasa lapar, belum sampai kejang-kejang kayak Abu Hurairah ya. Ini belum ada apa-apanya dibanding dengan sahabat. Abu Hurairah itu sampai kejang-kejang itu levelnya, diuji kelaparan. Saking miskinnya orang. Sampai kejang-kejang. Makanya disyukuri. Apapun rezeki dari Allah itu disyukuri. Selama masih bisa makan, Masya Allah, itu sudah luar biasa rezeki dari Allah. Zaman dulu ada orang soleh yang diuji Allah lapar sampai seperti itu. Tapi ya karena lulus ujian ya namanya mulia sampai sekarang. Kalau disebut nama Abu Hurairah mesti lanjutannya radhiyallahu anhu. Coba nama kita disebut, siapa yang doakan? Belum tentu ya kan? Mungkin ada yang ingat, oh itu dulu pernah nyakitin saya. Mungkin begitu kalau nama kita disebut. Kalau para sahabat ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena ujiannya berat dan lulus. Itu Abu Hurairah. Pernah juga Abu Hurairah ini pas kelaparan lalu menggagas sebuah cara bagaimana bisa dapat makanan. Caranya bagaimana? Caranya adalah mencegat orang Islam yang lewat di jalan, terus diajak ngobrol, ya, sambil berharap supaya ditawari, diajak ke rumah, diajak makan. Jadi kadang-kadang pikiran orang kelaparan itu simple ya, nggak muluk-muluk begitu. Bagaimana saya bisa makan hari ini? Gimana caranya? Kadang-kadang cuma begitu saja. Dilakukan oleh Abu Hurairah itu. Keluar dari masjid, nunggu orang yang lewat. Ternyata yang lewat waktu itu Abu Bakar. Abu Bakar lewat, di-stop oleh Abu Hurairah. Diajak ngobrol. Abu Hurairah bertanya, pura-pura bertanya sebenarnya tentang makna sebuah ayat. Targetnya sebenarnya bukan dapat jawabannya, bukan. Targetnya adalah diajak makan ke rumahnya. Tapi ternyata Abu Bakar tidak mengerti itu. Tidak peka ya. Waktu itu memang beliau tidak tahu kalau itu maksudnya. Sehingga husnudzon saja, ini tanya tentang ayat ya diterangkan makna ayat sudah gitu aja. Selesai pergi, maka ya target pertama nggak kena. Itu ya. Akhirnya nunggu lagi, lewatlah Umar bin Khattab. Dicegat oleh Abu Hurairah, diajak ngobrol sama, ditanya tentang makna sebuah ayat, tapi targetnya sebenarnya berharap diundang ke rumah. Nah, Umar pun ternyata juga tidak paham. Umar juga tidak paham target ini, sehingga pertanyaan Abu Hurairah dijawab dengan baik juga. Ya, setelah selesai pergi, ya target kedua tidak kena. Akhirnya nunggu lagi target yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini peka orangnya, beda dengan orang biasa. Jadi Rasulullah itu dari jauh, sebelum dicegat dan diajak bicara oleh Abu Hurairah,
beliau langsung paham, ini wajah orang-orang yang kelaparan. Jadi langsung tahu beliau. Jadi sebelum dicegat itu langsung Rasulullah tersenyum, kemudian memanggil, ya Bahir, sini. Gitu ya. Oh ya Abu Hurairah, sini. Langsung diajak ke rumah. Langsung diajak ke rumah, ya seneng banget kan ya. Ini jelas makan itu. Padahal Rasulullah juga nggak tahu di rumah ada makanan apa. Tidak. Yang penting ngajak dulu ya. Kadang-kadang akhlaknya Rasulullah itu seperti itu. Ini level kedermawanan yang luar biasa ya. Jadi nggak memastikan dulu di rumah ada apa ya. Enggak, pokoknya diajak dulu, nanti di rumah ada apa. Ya baru urusan lain, gitu ya. Diajak ke rumah, begitu sampai ke rumah, tanya pada istrinya, apakah ada makanan? Ternyata tidak ada makanan. Yang ada cuma segelas air susu. Oke. Maka kemudian Rasulullah bilang pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil seluruh kawan-kawanmu yang berada di Suffah. Wah, ini agak deg gitu ya Abu Hurairah itu. Dalam hati itu, waduh, ini segelas air susu saya minum sendiri aja belum kenyang ini ya. Terus ini disuruh manggil seluruh kawan-kawan saya, penghuni Suffah, yang jumlahnya itu 70-an orang kira-kira. Gimana nih nanti? Tapi ini perintah Rasulullah gitu ya. Maka saya harus taat untuk melaksanakannya. Ini pelajarannya banyak di sini ya. Ini bagaimana seorang sahabat ketika diperintah Rasulullah itu sami'na wa ata'na, tanpa memaham, walaupun gak mengerti logikanya bagaimana. Pokoknya taat, disuruh perintah apapun laksanakan gitu ya. Dipanggillah seluruh sahabat, rame ahlu Suffah datang semuanya. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk meminum air susu itu. Diminumlah air susu itu. Begitu diminum terjadi keajaiban. Ketika air susunya diminum, lalu air susunya menyumber dari bawah penuh sendiri. Disuruh lagi sama minum oleh Rasulullah, diminum lagi sampai kenyang akhirnya, sampai perutnya ini sudah nggak bisa nampung lagi, baru kemudian diberikan pada orang kedua. Orang kedua sama, disuruh minum susu sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Setelah kenyang pindah ke orang ketiga, terus sampai semuanya selesai. Terakhir Abu Hurairah. Abu Hurairah terakhir disuruh minum, terus disuruh diminum sama Abu Hurairah sampai kenyang juga. Rasulullah memerintahkan minum lagi, gitu ya. Diminum lagi, minum lagi, terus berkali-kali sampai Abu Hurairah mengatakan, sudah ya Rasulullah, nggak ada tempat lagi perut saya, gitu ya. Seakan-akan Rasulullah itu mengerti, kamu tadi yang menyangka nggak akan cukup kan air susunya, gitu ya. Seakan-akan begitu. Lalu kemudian sampai terakhir di tangan Rasulullah, beliau mengucapkan hamdalah. Diminum, habislah air susu tersebut. Ini riwayat sahih, ada di Riyadhus Shalihin kisahnya. Menunjukkan salah satu mukjizat Rasulullah, bagaimana beliau bisa memperbanyak air susu, bisa diminum oleh puluhan orang walaupun hanya satu gelas. Dan mukjizat Nabi semacam ini bukan hanya sekali, berkali-kali. Pernah mengeluarkan air minum dari tangan beliau sehingga bisa untuk minum dan berwudu, sahabat yang jumlahnya banyak. Pernah juga beliau itu memperbanyak daging dalam kuali sehingga bisa dimakan ratusan atau ribuan orang itu. Jadi mukjizat kayak gini itu ada pada Rasulullah, juga ada pada Nabi Isa. Nabi Isa juga pernah itu memperbanyak roti dan ikan itu dimakan entah berapa ribu orang saat itu. Itu memang oleh Allah sesekali para nabi itu dikasih mukjizat semacam ini sebagai bukti bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Jadi Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang miskin, ya. Jadi gitu. Ada banyak ini yang miskin. Ada pula sahabat yang kaya. Sahabat yang kaya. Di antara sahabat yang kaya yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Auf. Ini hartanya banyak sekali. Dan beliau itu mengherankan dirinya sendiri. Beliau itu pernah bilang, aku ini heran dengan diriku sendiri. Aku adalah orang yang jika aku mengangkat sebuah batu, niscaya kutemukan emas di baliknya. Ini jangan difahami harfiah, enggak, ini bahasa majazi. Kalau difahami harfiah kan setiap angkat batu mesti ada emas, enggak. Maksudnya bukan begitu. Ini bahasa majazi, maknanya adalah bagi Abdurrahman bin Auf cari uang itu gampang banget gitu. Jadi sekedar punya gagasan sedikit apa itu sukses terus gitu ya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf sangat dimudahkan Allah untuk mendapatkan rezeki. Ada orang-orang kayak gini memang. Dan sampai hari ini pun insya Allah selalu ada orang-orang yang dimudahkan Allah rezekinya. Tapi nggak semua dikasih kayak begitu. Abdurrahman bin Auf dikasih yang seperti itu.
Beliau itu pernah sehari menjual unta 1000 ekor, coba bayangkan itu. 1000 ekor terjual habis unta itu. Gimana? Siapa di antara kita yang punya kemampuan menjual unta 1000 ekor? Tekniknya sangat unik. Dia mengatakan, saya itu kalau menjual unta, saya hanya mengambil keuntungan dari tali kekangnya. Nah, jadi ngambil keuntungan itu nggak banyak-banyak, sedikit tapi banyak itu. Nah, prinsipnya Abdurrahman bin Auf itu kayak begitu. Sangat mudah untuk mendapatkan uang. Makanya saat Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, nggak punya uang sama sekali, nggak bawa apa-apa. Itu sekitar 1 bulan itu sudah survive, sudah jadi orang kaya lagi itu. 1 bulan nih, bayangkan. Kok bisa? Iya. Jadi saat pertama kali hijrah itu kan nggak mungkin bawa barang banyak kan. Zaman dulu nggak ada ATM, nggak ada rekening. Zaman dulu itu nggak ada penyimpanan uang apa, itu nggak ada. Jadi nama uang harta itu ya dibawa dalam kantong begitu. Dan saat hijrah nggak mungkin bawa uang yang banyak. Hijrah itu hanya sekedar bawa pakaian sama uang secukupnya. Makanya begitu sampai di Madinah, oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan orang Madinah. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor yang kaya. Terus sahabatnya ini bilang begini, wahai saudaraku, aku ini hartanya banyak, dan aku akan membagi hartaku menjadi 2, separuh untukmu, separuh untukku. Dan aku ini punya istri 4. Silakan dilihat istriku itu mana yang kamu sukai. Nanti setelah itu akan kucerai. Begitu selesai masa iddahnya, maka nikahilah. Oh, ini luar biasa ya, persaudaraan yang luar biasa. Berbagi harta, berbagi istri. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf jawabannya bijaksana, nggak aji mumpung juga ya. Beliau bilang, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja saya di mana pasar Madinah. Nah, ini ngerti. Pusatnya uang di mana itu ngerti ya. Jadi hanya minta ditunjukkan di mana pasar Madinah. Akhirnya setelah ditunjukkan, beliau bekerja di situ. Awalnya jadi pembantu dulu, bantu orang dulu. Setelah terkumpul modal, akhirnya dagang sendiri. 1 bulan itu sudah nikah itu dengan wanita pilihannya. Ya, bisa memberikan mahar, bisa membuat walimah, bisa punya rumah sendiri. Itu nggak lama, hanya sekitar 1 bulan itu Abdurrahman bin Auf itu. Ini contoh ya, sahabat Nabi yang sangat dimudahkan rezekinya. Termasuk Utsman bin Affan, itu termasuk kaya raya. Utsman bin Affan. Termasuk Abu Bakar, itu sahabat yang konglomerat termasuk itu. Kalau Umar itu pertengahan kira-kira rezekinya. Gitu ya. Jadi sahabat Nabi itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pertengahan. Nah, ini yang datang kepada Nabi itu adalah sahabat-sahabat yang miskin. Makanya diriwayatkan Abu Dzar, karena Abu Dzar termasuk yang miskin, karena beliau yang mengerti betul percakapan ini. Ya. Percakapan ini tentang apa? Percakapan ini adalah tentang masalah kerisauan terkait amal soleh, ceritanya begitu. Maksudnya bagaimana? Risaunya sahabat-sahabat miskin yang disampaikan kepada Rasulullah adalah mereka itu merasa peluang amal solehnya itu nggak sama dengan sahabat-sahabat yang kaya. Nggak samanya dari mana? Kalau sholat sama-sama bisa sholat, miskin kaya bisa sholat. Kalau puasa sama-sama bisa puasa, semuanya bisa puasa. Tapi kalau sudah beramal sedekah, siapa yang bisa bersedekah? Hanya orang yang kaya. Itu loh, yang dirisaukan itu begitu. Bukan iri masalah kekayaannya, enggak, amalnya itu bagaimana? Nah, ini yang ditanyakan kepada Rasulullah. Sahabat miskin ini nggak pernah iri dengan kekayaan sahabat yang kaya. Cuma dari sisi ini loh, dari sisi amalnya, karena Rasul kan mengajarkan amal. Peluangnya kok beda ini bagaimana? Nah, itu yang ditanyakan kepada Rasulullah. Nanti akan kita kupas dalam ya, bagaimana solusi Rasulullah terhadap sahabat-sahabat miskin ini dari sisi amalnya. Tapi kita bahas dulu poin yang paling penting dulu, yakni masalah kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu bagaimana sebenarnya dalam penjelasan syariat? Apakah kaya itu bisa diusahakan? Apakah miskin itu juga bisa dihilangkan? Atau bagaimana sebenarnya dalil menjelaskan masalah kaya dan miskin itu? Nah, jawabannya adalah menurut dalil bahwa kaya miskin itu intinya sebenarnya adalah keputusan Allah. Kaya dan miskin itu semuanya adalah keputusan Allah, bukan tergantung dari kemampuan dan kekuatan
manusia. Jadi nggak bisa kalau orang yang pinter itu pasti kaya, sementara orang yang tidak pinter pasti miskin. Bukan rumus itu, nggak bisa. Sebagaimana orang yang berpendidikan tinggi pasti lebih kaya daripada yang berpendidikan rendah. Nggak selalu itu, nggak selalu. Ada banyak itu orang lulusan SD atau nggak sekolah, pegawainya sarjana, banyak itu. Ya, itu banyak itu. Berarti bukan rumus umum itu. Makanya Syafi'i itu saya membuat syair. Beliau membuat syair yang ingin mengatakan bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan kecanggihan planning, nggak ada kaitannya dengan kecerdasan, tidak ada kaitannya dengan ilmu yang banyak. Imam Syafi'i saya membuat syair itu, ya. Jadi beliau itu berkata dalam syairnya itu yang intinya yang maknanya begini: seandainya, ya, seandainya rezeki itu bisa diperoleh dengan planning, dengan rencana, maka Anda akan melihat harta saya itu akan menjangkau langit, sampai kayak begitu, ya. Tetapi Allah itu diantara keajaiban perbuatannya adalah orang yang dikasih kelebihan ilmu yang banyak itu kadang-kadang malah rezekinya disempitkan. Nah, ini dirasakan betul oleh Imam Syafi'i. Syafi'i itu ilmunya Masya Allah luar biasa, tapi rezekinya itu terkenal dalam sejarah. Rezekinya Syafi'i itu termasuk sedikit. Beliau itu termasuk ulama besar yang miskin. Saking miskinnya Syafi'i itu pernah beliau itu mau potong rambut ke tukang potong, diusir itu. Kenapa diusir? Karena Syafi'i dianggap gak akan sanggup bayar upahnya untuk potong rambut. Coba lu bayangkan ya. Kita pernah gak masuk tempat potong rambut terus diusir? Kalau gak pernah berarti masih kelihatan kaya ya. Masih kelihatan mampu loh paling gak. Syafi'i itu diusir pernah itu. Mau masuk tukang potong rambut, tamdi ila ghairi, kata tukang potongnya. Tamdi ila ghairi. Anda pergi ke selain saya saja. Sudah ragu ini kalau bisa membayar upah potong rambut. Itu saking mungkin penampilannya saking lusuhnya. Termasuk ayat Allah yang sangat jelas bahwa rezeki itu tidak terkait dengan kecerdasan adalah rezeki yang diberikan Allah pada ikan paus. Itu kan makhluk yang sangat besar, yang butuh makanan yang sangat banyak, ya kan? Kemarin saya ceritakan dalam kajian sebelumnya, Nabi Sulaiman itu pernah ingin ngasih makan ikan paus, dikumpulkan semua bahan makanan yang beliau miliki, lalu dimakan sekali makan oleh ikan paus, ternyata belum kenyang, gitu ya. Itu rezekinya ikan paus sebanyak itu. Nah, ikan paus sebanyak itu berenang di lautan itu nggak pakai planning. Mereka nggak punya manajemen kerja, itu nggak punya. Mereka nggak punya kecanggihan bagaimana memperoleh, bagaimana menjebak ikan misalnya ya, bagaimana merencanakan untuk menyimpan misalnya, nggak ada itu. Yang dilakukan ikan paus hanyalah berenang, menggunakan potensinya, lalu Allah yang ngatur rezekinya, kan gitu. Jadi ikan paus itu ayat besar di alam semesta ini yang menunjukkan bahwa yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Sama-sama warung, konsepnya sama. Kenapa yang sini laris itu tidak misalnya? Itu kan juga aneh toh. Sama konsep warungnya sama. Ya, konsep warungnya sama. Berusaha mencapai tempat yang strategis sama. Rumusnya juga mungkin berusaha disamakan, tapi kenapa yang sini laris banget, yang satu nggak terlalu laris bahkan kemudian tutup? Itu kan juga ayat dalam kehidupan nyata ya. Sama-sama barang yang dijual, kenapa hasilnya berbeda? Nah, yang menggerakkan hati manusia itu kan bukan manusia itu, kan Allah yang menentukan itu. Nah, itu. Jadi nggak bisa. Masalah rezeki ini nggak bisa diukur hanya dengan ukuran-ukuran rasional, nggak bisa. Ada seorang pakar finansial dan penasehat bisnis, namanya Robert siapa saya agak lupa itu luar biasa dianggap sebagai orang yang hebat sekali kalau memberikan saran-saran terkait dengan bisnis dan pengelolaan keuangan. Tapi kemudian Robert Kiyosaki, nah itu sangat terkenal itu. Nah, lalu tiba-tiba ada berita si Robert ini bangkrut. Nah, coba ini gimana itu? Logikanya bagaimana? Orang yang jadikan suhunya bisnis bangkrut, lagi kemana ilmunya kan gitu kan?
Itu kan fakta nyata juga bahwa masalah rezeki itu bukan soal planning saja, tidak bisa. Planning itu hanya salah satu ikhtiar untuk menguji amal, tapi bukan itu yang menentukan rezeki yang kita peroleh banyak atau tidak. Ya. Nah, yang kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata ini, maka akan sangat kelihatan sekali bahwa kehidupan manusia itu memang Allah itu ngasih potensi yang beda-beda. Privilege orang itu beda-beda itu. Ada orang yang disetting Allah untuk supporting, ada yang orang itu disetting Allah untuk jadi beban. Memang jadi beban dia hidupnya. Ya. Contoh misalnya jadi beban itu adalah misalnya ada orang yang dibuat gila oleh Allah. Kan ada itu orang yang gila itu, apakah dia minta gila pada Allah dulu? Kan tidak minta toh. Kan Allah yang menentukan dia gila. Ada yang gila temporal, ada gila yang permanen. Ada juga yang disetting untuk idiot. Kan ada itu. Keluarga-keluarga yang sebagian orangnya itu terkena Down syndrome, orang yang idiot. Orang kayak gini kan nggak mungkin dimotivasi menjadi orang kaya, kan nggak mungkin. Tidak mungkin dimotivasi oleh motivator, Anda bisa sukses, Anda bisa jadi miliarder. Gimana? Apakah itu logis itu kepada orang yang idiot atau orang yang kaya? Kan nggak masuk akal. Itu sama seperti seorang jenderal yang memotivasi 100 orang, kalian semua wahai anak muda di sini semuanya bisa jadi tentara, ayo semangat. Tapi semuanya lumpuh. Mungkin nggak jadi tentara itu lumpuh itu. Kan nggak logis itu ya. Itu menunjukkan bahwa potensi yang diberikan Allah itu berbeda-beda. Ada yang oleh Allah itu memang disetting untuk jadi beban orang lain, untuk menguji orang yang masih kuat. Orang gila, orang idiot, keluarga yang dikasih stroke sehingga lumpuh, nggak bisa kemana-mana misalnya, nggak bisa bicara bahkan. Atau ada keluarga yang nggak stroke tapi dia nggak bisa jalan misalnya. Ya, itu adalah orang-orang yang oleh Allah memang disetting hidupnya itu bukan untuk mensupport tapi disupport, gitu ya. Anak-anak yang orang tuanya sudah pikun, ini bagaimana dimotivasi untuk bekerja? Kan nggak mungkin, memang jadi beban. Jadi fakta kehidupan memang ada hamba-hamba Allah yang disetting untuk menjadi beban. Sementara yang lainnya yang masih sehat disetting untuk menafkahi, disetting untuk menanggung, untuk mensupport hamba-hamba Allah yang tidak punya kemampuan untuk mencari rezeki tersebut. Ya, oke. Nah, orang-orang yang dikasih kekuatan ini kadang-kadang memang oleh Allah itu dikondisikan gitu loh, dikasih kondisi yang berbeda dengan orang yang lemah tadi. Ajaib nggak? Kadang-kadang ada orang yang seakan-akan disirami ide-ide bisnis sebanyak-banyaknya. Kan ada orang kayak begitu. Jadi muncul terus ide-ide itu, sehingga ketika dieksekusi nambah penghasilannya, nambah. Terus dia merasa bahwa idenya ini bisa ditularkan pada orang lain, sehingga orang lain itu dikasih motivasi. Dia mulai ngisi seminar begini-begini. Tapi faktanya nggak semua orang bisa mengcopy. Kan gitu faktanya. Kenapa? Karena memang potensi yang diberikan orang itu beda-beda. Ada yang dikasih ide, ada hanya ide saja, akhirnya kemudian tidak bisa mengeksekusinya. Ada yang dikasih ide, tapi juga dikasih jaringan. Masalah jaringan ini kan juga nggak bisa diusahakan ini. Maksudnya nggak bisa diusahakan. Jaringan ini kan nggak bisa dikondisikan persis seperti keinginan kita. Enggak, Allah tetap yang mengkondisikan itu. Mengenal orang-orang yang kaya, mengenal orang-orang yang punya modal, mengenal orang-orang yang punya jaringan bisnis kayak gitu. Itu adalah privilege yang juga nggak dimiliki oleh semua orang. Allah yang ngasih itu. Nah, makanya mengajak orang semua kayak gitu itu nggak bijaksana. Motivator itu bagus untuk memotivasi orang untuk maksimal menggunakan potensinya, tapi harus dilihat siapa yang dimotivasi gitu ya. Apakah kira-kira bisa melaksanakan itu atau tidak? Gitu. Jangan sampai seperti jenderal tadi memotivasi orang lumpuh gitu ya. Kalau jenderal memotivasi anak yang sehat, yang badannya tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai tentara, pas. Tapi kalau orang yang lumpuh itu tidak bijaksana. Itu ditegaskan bahwa masalah rezeki ini murni benar-benar hasil pembagian dari Allah. Ini harus kita yakini. Quran menyatakan dengan tegas rezeki itu adalah pembagian dari Allah. Saya bacakan ayatnya. Di surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman,
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akulah yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah itu yang bagi-bagi. Makanya sejak kecil itu kita sudah lihat itu, bakatnya tiap orang itu beda-beda. Ada yang dikasih bakat di bahasa misalnya. Berarti nanti mungkin Allah nanti ngasih rezeki dari kemampuan bahasanya itu. Mungkin penerjemah, mungkin dia akan mengajar bahasa, mungkin dia akan diperlukan di staf ahli apa. Itu Allah yang ngasih itu. Ada yang sejak kecil itu dibuat berbakat dalam bidang matematika misalnya. Berarti Allah menyiapkan rezekinya nanti lewat situ. Mungkin dia jadi akuntan, jadi analis data atau apa. Ada yang sejak kecil itu seneng banget ngobati orang, ya, seneng banget ngobati orang. Nah, bisa jadi memang Allah akan menyiapkan dia nanti jadi dokter, atau jadi perawat, atau jadi bidan. Itu Allah yang ngasih semua itu. Nah, kalau orang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan bakatnya, itu kasihan biasanya. Dia nggak jadi apa-apa jadinya. Ya, itu seperti melatih ikan untuk bisa memanjat pohon, kan gitu ya kira-kira. Itu kan nggak bener itu. Kalau ikan bakatnya berenang, ya berenang. Itu yang harus dimaksimalkan. Ya, ini yang termasuk penting bagi para orang tua. Anak itu hendaknya jangan sampai dipaksa sesuai dengan keinginan kita terkait dengan belajarnya seperti apa. Orang tua itu tugasnya hanya mengantar. Orang ini sama anak kita ini oleh Allah dikasih bakat apa, itu harus diamati. Itu yang kemudian ditajamkan. Karena bisa jadi dari situ Allah nanti akan ngasih rezeki. Bukan memaksa. Ada banyak tuh kasus orang tua memaksa, kamu jadilah begini. Akhirnya ketika belajar di program studi itu dia nggak selesai malah. Kenapa? Karena memang nggak senang di situ. Ini kan kasihan semacam ini. Gitu ya. Jadi orang tua hendaknya tidak memaksa. Ini dibahas oleh para ulama itu di masalah pendidikan anak. Di antaranya saya pernah membaca tulisannya Asy-Syatibi. Itu beliau menjelaskan memang orang tua itu harus benar-benar peka betul melihat anak itu bakatnya di mana, kemudian diasah serius mungkin, karena disitulah Allah nanti akan menguji amalnya, baik terkait rezeki maupun urusan akhiratnya nanti. Gitu. Kalau anak sejak kecil sudah senang sekali agama, sangat serius belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kayaknya mau jadi ulama memang ini. Itu harus disupport untuk menjadi ulama. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa semuanya jadi ulama. Ada beberapa orang tua yang mungkin niatnya bagus, pengen anaknya hafal Quran, bagus, ya. Tapi saking pengennya itu sampai nggak memperhatikan kejiwaan anak, sehingga ketika itu cara mendidiknya adalah sampai level dipaksa, anak ini jadi trauma dan benci dengan Al-Quran. Itu kan bahaya sekali itu kayak gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya, itu malah tidak baik. Ada kasus orang tua yang kesedih dengan anaknya yang hafal Al-Quran tapi sholatnya bolong-bolong. Nah, ini masalahnya di mana? Nah, berarti fokus pendidikannya waktu itu adalah semata-mata hafal, tidak memperhatikan bagaimana pemahaman terhadap din ini. Nah, ini keliru, gitu ya. Nah, jadi Allah itu yang bagi-bagi memang. Makanya sejak kecil sudah kelihatan itu bakat orang di mana itu semuanya kelihatan. Ada yang sejak kecil bakat ngomong, memimpin, gitu ya. Ketika sudah masa sekolah atau mahasiswa, semuanya ikut organisasi. Wah, bisa jadi memang jadi pemimpin ini nanti. Leadershipnya kuat, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin, masalahnya gitu. Makanya nggak semuanya bisa diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun tiap orang semuanya menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri dan rumah tangganya, gitu ya. Tapi untuk yang level lebih besar, nah, itu tetap ada bakat-bakat tertentu. Kalau orang senang sejarah, ini bisa jadi memang akan jadi politisi. Karena politisi semuanya ahli sejarah, mesti belajar sejarah. Kecuali politisi-politisi karbitan ya, yang dari artis misalnya. Nah, itu memang politisi yang hanya untuk mengambil suara saja. Yang asli benar-benar politisi, senang sejarah semuanya. Ya, tapi biasanya lemah di urusan matematis, angka-angka itu waduh. Pak Soekarno itu dulu sangat dikenal politikus, tapi kalau diserai data tentang angka-angka mumet mesti. Nggak bisa itu. Masalah pembangunan dilaporkan data ini, sudah nggak mau itu. Menganalisis nggak mau dia. Itu kelemahannya Pak Soekarno itu membaca data-data detail semacam itu. Tapi kalau sudah urusan orasi, mempengaruhi massa, wah itu memang pakarnya di situ.
Nah, ya, jadi gitu. Termasuk di surat Al-Fajr itu Allah menegaskan bahwa masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kalau Allah melapangkan rezeki itu tidak bermakna Allah memuliakan, dan kalau Allah menyempitkan rezeki tidak bermakna Allah menghinakan. Itu prinsip di Al-Quran juga gitu. Di surat Al-Fajr Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ini kemudian dibantah dalam ayat surat Al-Fajr. Ya, kalla, sekali-kali tidak, enggak begitu. Berarti salah itu. Jadi Allah menyempitkan rezeki bukan bermakna Allah itu menghinakan, membanyakkan rezeki bukan bermakna Allah memuliakan. Nah, sayangnya di masyarakat itu konsepnya keliru ya. Kalau kaya itu dianggap mulia kan gitu tuh. Sudah sukses gitu ya. Kalau ada mobilnya, rumahnya bagus, pekerjaan gajinya banyak, nyebutnya adalah sukses. Padahal sukses di Quran enggak begitu loh ya. Di Quran itu disebut sukses itu adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, itu sukses sejati. Yang disebut sebagai dzalikal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Nah, ini para orang tua harusnya begitu ya. Para orang tua kalau ngajari anak, hakikat sukses sejati adalah mendapatkan ridho Allah. Harusnya begitu yang ditanamkan sejak kecil. Bukan kaya itu ya. Karena kalau kaya itu nyusul Korun ya. Korun itu kaya, apakah dia sukses? Enggak, gagal dia hidupnya karena Allah murka pada dia. Fir'aun juga kaya, apakah sukses dia? Tidak, gagal dia hidupnya karena Allah murka padanya. Nah, ini kesalahan masalah yang harus diperbaiki ya, di masyarakat ini ya. Definisi sukses adalah kaya itu salah. Yang benar ajaran Quran adalah sukses itu mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu hanya diketahui menjelang mati, baru tahu itu. Kalau yang datang malaikat-malaikat yang bagus, berarti ridho Allah gitu ya. Kalau malaikatnya itu ngeri-ngeri, waduh gagal ini berarti. Kan gitu. Menjelang mati itu baru tahu. Kalau saat hidup bisa tahu nggak? Nggak bisa dipastikan, tapi bisa kelihatan dari tanda-tanda. Bisa. Tapi nggak bisa dipastikan. Orang mendapatkan ridho Allah saat hidup itu ada cirinya, tapi nggak bisa dipastikan. Di antara cirinya apa? Ciri yang paling kelihatan adalah dia hidupnya zuhud di dunia. Jadi nggak pernah membombastiskan dunia, nggak pernah. Zuhud. Zuhud itu cirinya adalah kalau dapat sesuatu itu tidak terlalu gembira, kalau kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih. Nah, itu rumusnya zuhud begitu. Zuhud itu kalau dapat sesuatu tidak terlalu gembira, bukan nggak gembira, tetap gembira, tapi tidak terlalu gembira, tidak berlebihan maksudnya gembiranya itu. Tapi kalau kehilangan sesuatu juga tidak terlalu sedih. Maksudnya bukan gak sedih, tetap sedih, tapi tidak berlebihan sedihnya. Rasulullah itu nikah dengan Khadijah. Itu kan kebahagiaan ya. Ya bahagia, tapi gak lebay bahagianya. Nikah dengan Saudah, lalu Aisyah, tambah lagi Hafsah. Istrinya kan sampai banyak gitu ya. Itu kalau zaman sekarang kira-kira kan sudah petenang-petenang ya. Wah, istriku 9 kan gitu ya. Pamer kemana-mana, dikasih seragam istrinya. Kira-kira kan begitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau Rasulullah itu nggak lebay, ya biasa saja. Tidak pernah itu saya mendapatkan satu hadis di mana Rasulullah itu membicarakan wanita-wanitanya, tidak pernah dengan gaya pamer, gaya membanggakan, tidak pernah sama sekali. Biasa itu dia. Saat sedih, gimana sedih? Ya sedih, Rasulullah sedih. Ibrahim putranya itu meninggal, sedih Rasulullah. Tapi sedihnya nggak keterlaluan. Beliau mengatakan, kita ini sedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim, gitu ya. Tetapi kami tidak akan mengucapkan apapun kecuali yang membuat Allah itu ridho. Jadi kita tidak akan mengucapkan apapun kecuali yang membuat Allah itu ridho. Itu zuhud itu kayak begitu. Rumusnya zuhud gitu aja. Ini rumus dari Ali bin Abi Thalib ya. Cirinya zuhud itu adalah pokoknya tidak terlalu gembira ketika mendapatkan dunia dan tidak terlalu sedih ketika kehilangan dunia. Ini cirinya. Ciri yang lain adalah cinta akhirat. Nah, ini konsekuensinya ya. Kalau sudah zuhud di dunia berarti cinta akhirat. Kayak kerisauan sahabat-sahabat miskin ini. Kalau sampai risau masalah amal itu kan berarti akhirat itu cintanya. Nah, gitu ya, cinta akhirat.
Nah, dalam hadis itu juga ada beberapa hal kecil yang kalau kita praktekkan kita bisa berharap mendapatkan ridha Allah. Misalnya apa? Ada hadis yang mengatakan Allah itu ridho pada seorang hamba yang kalau selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, kalau selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Itu dapat ridho itu katanya dalam hadis. Nah, ini kalau kita berhasil melakukannya, berarti ridho Allah. Sukses itu berarti. Itu yang aslinya sukses di situ. Cuma anehnya ya, seringkali kan lupa ya. Coba jangan rasakan itu. Setelah makan itu ingat alhamdulillah apa enggak? Kalau mengucap alhamdulillah itu dirasakan apa hanya lewat saja di lisan? Itu beda loh ya. Kalau orang saat selesai makan minum bisa mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, terima kasih panjenengan kasih nikmat semacam ini. Nah, itu saat itu Allah ridha kepada kita. Sukses itu baru dikatakan sukses ya. Oke. Termasuk di surat At-Talaq Allah mengatakan menegaskan bahwa suami itu dari sisi rezeki memang ada dua orang. Ada yang rezekinya diluaskan, ada yang disempitkan. Ayatnya begini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah suami yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan suami yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, ini berarti menunjukkan menurut surat At-Talaq suami itu ada dua macam. Suami yang pertama adalah suami yang dzu sa'atin, punya kelapangan rezeki. Suami yang kedua adalah jenis suami yang qudira 'alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya. Kalau ngerti ayat ini ya para istri itu akhirnya ya nggak banyak nuntut. Suami saya ini termasuk dzu sa'atin atau qudira 'alaihi rizquhu kan gitu ya. Kalau memang selama ini kelihatannya sempit, ya sudahlah, qanaah. Yang penting bisa makan, alhamdulillah. Nah, itu kalau istri ngerti ayat ini ya. Kalau nggak ngerti, nuntut usaha gitu loh mas, gitu ya. Usaha gitu loh mas. Sampai segini aja hasilnya. Wah, itu ya. Sudah sekian tahun rumah tangga belum punya apa-apa. Wah, ini istri yang tidak mengerti surat At-Talaq ini. Ya. Surat At-Talaq ayat 7, Pak. Nah, dihafalkan ya. Didakwahkan ke istrinya nanti ya. Surat At-Talaq ayat 7. Nah, begitu. Memang begitu. Ya. Orang semaksimal apapun berusaha mencari uang, kalau sama Allah dikasih jatahnya segitu nggak bisa itu. Wadahnya orang itu beda-beda. Ada orang yang oleh Allah itu dikasih wadah 1 gelas. Ada yang wadahnya 1 galon. Ada yang wadahnya 1 tandon. Ada yang wadahnya memang satu danau, ada itu ya. Itu nggak bisa disamakan semua itu. Kalau orang itu memang wadahnya hanya 1 sloki, kalaupun dikasih harta sebanyak 1 galon, itu akan nggak bisa nampung dia. Kan banyak kasus kayak begitu ya. Hartanya banyak, dapat uang banyak, karena memang wadahnya nggak sebanyak itu kemampuannya, dibuat foya-foya hilang, miskin lagi. Kan banyak itu kasus kayak gitu ya. Di berita-berita itu ada orang yang dapat lotre gitu ya, sekian miliar. Terus dia nggak tahu bagaimana menggunakan itu, ya habis juga miskin lagi dia. Itu tandanya memang wadahnya 1 sloki gitu loh, nggak bisa. Ada peluang sebanyak apapun dia akan bisa nampung itu. Ya, jadi itu kemampuan orang memang oleh Allah itu di setting sendiri-sendiri. Makanya qanaah dengan semua pemberian Allah. Gitu ya. Baik itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa bermanfaat. Saya kira itu saja kajian kita untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.